Salam jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, ya. Selamat beribadah dan selamat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Bapak Saudara. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengingat kembali baik-baik perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, ya adalah perjalanan yang cukup uh, membuat kita akhirnya menjadi pilu, tetapi membuat kita juga hanya bisa bersyukur kepada Tuhan karena Ia tidak pernah meninggalkan kita, ya kan? Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu supaya memberikan kepada kita pengertian dari firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan pada hari ini, sebab Engkau mengasihi kami ya Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Bahkan kami boleh melihat perjalanan kehidupan kami sebagai orang yang mengikut Engkau, tidak pernah Engkau tinggalkan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya kalau kita ingat baik-baik Bapak Saudara, apa sebenarnya arti kemerdekaan? Kemerdekaan itu Bapak Saudara bebas sesungguhnya, ya kan? Kemerdekaan itu artinya adalah merdeka dari perbudakan dosa. Kita adalah mampu melewati semuanya itu karena Tuhan mengasihi hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tugas dari Allah sebagai orang yang merdeka itu apa, Bapak Saudara? Ya, oleh karena itu mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, Kisah Rasul 10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tugas dari Allah, ya. Berbicara tugas, Bapak Saudara, ya. Tentu berbicara tanggung jawab, ya kan? Saudara, kalau kita masih pernah menginjak bangku sekolah, kita masih SD, ya. Sebenarnya di dalam kehidupan kita ibaratkan, Bapak Saudara, murid kelas 1 SD yang diberi pekerjaan rumah oleh seorang guru, tetapi tidak mau mengerjakannya. Bapak Saudara, apa yang terjadi? Kita tidak mendapat nilai, ya. Tetapi Bapak Saudara, kalau kita pikir baik-baik, apa sih yang disukai anak kecil? Yang kita mau itu Bapak Saudara hanyalah ingin bermain, terus bermain sepanjang hari, ya kan? Bapak Saudara, itu keinginannya, tidak pernah terbesit dalam pikiran, ya, dampak dari ketidakmauan kita untuk mengerjakan pekerjaan itu sendiri, Bapak Saudara. Ya kan? Kenapa? Demikianlah irama kehidupan kita. Ya. Seringkali Allah memberikan tugas kepada kita sebagai orang yang telah dimerdekakan, sebagai orang umat pilihan Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Kadang kita mengabaikan apa yang menjadi tugas kita, tetapi kita tidak mau mengerjakannya. Padahal, Bapak Ibu Saudara, kita tahu betapa pentingnya tugas itu kalau kita kerjakan. Dan untuk siapa, Bapak Ibu Saudara? Tentu untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara dalam ayat 43, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan di sana? Mari kita buka Kisah Rasul 10 ayat 43. Ya, Kisah Rasul 10 ayat 43 berbunyi seperti demikian. Ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya,
ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya, Bapak Saudara. Dalam ayat 43 ini dikatakan bahwa setiap nabi bersaksi, bahkan di dalam amanat agungnya dengan tegas Yesus memerintahkan kepada kita semuanya untuk pergi menjadikan yaitu bangsa muridnya Tuhan, membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mengajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Ya, Bapak Saudara sekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seberapa lama kita menjadi orang Kristen, berapa tahun kita menjadi orang Kristen, adakah yang sudah kita kerjakan? Adakah yang lebih baik sudah kita buat untuk Tuhan? Adakah kita memenangkan jiwa bagi orang lain untuk Tuhan? Memenangkan jiwa orang lain untuk kemuliaan Tuhan? Adakah kita bercerita tentang kebenaran kepada orang lain? Adakah kita bersaksi tentang Yesus adalah juru selamat? Adakah kita mengingatkan orang, Bapak Saudara, tentang perbuatan jahat mereka? Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu Allah mau dalam hidup kita adalah untuk bersaksi, bercerita. Tugas yang diberikan Allah ya dalam hidup kita adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah tugas keselamatan, menyampaikan tentang Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa tugas yang diberikan Allah adalah tugas keselamatan manusia, yaitu menyelamatkan jiwa mereka yang tersesat, bahkan menolong mereka yang hidup tidak di dalam kebenaran, menegur mereka supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Mengapa Bapak Saudara? Sebab Yesus adalah keselamatan. Aku adalah juru selamat, kata Tuhan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang tidak datang kepada Bapa, kalau tidak melalui dia akan mati binasa, Bapak Saudara. Oleh karena itu tugas kita adalah menyampaikan bagian-bagian ini sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Kalau kita belum merdeka, Bapak Saudara, untuk apa arti kemerdekaan itu? Kita tahu bahwa kita telah ditebus oleh darah yang mahal. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita. Tetapi engkau tidak mengerti sesungguhnya bagaimana cara supaya engkau bisa memberitakan tentang Kristus kepada orang lain. Oleh karena itu, Bapak Saudara, saya ingin katakan, yaitu tugas kita adalah menyampaikan kabar keselamatan kepada manusia. Mengapa? Sebab Yesuslah yang memulihkan kembali hubungan antara Allah dan manusia. Mengapa, Bapak Saudara? Sebab Yesus berdaulat atas hidup manusia. Mengapa, Bapak Saudara? Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, yang sanggup menolong hidup kita. Bapak Saudara, kalau kita berpikir ketika peristiwa tentang pengorbanan Tuhan, bagaimana manusia itu terikat, bagaimana manusia itu terbelenggu oleh dosa, bagaimana manusia itu diperbudak oleh dosa, sehingga mereka tidak berdaya, dan mereka membutuhkan Tuhan supaya mereka selamat. Bapak Saudara, kalau kita berpikir bagaimana cara manusia bisa selamat, tidak ada yang mampu menyelamatkan dirinya. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan, Bapak Saudara. Oleh karena itu, Bapak Saudara, saya ingin katakan kepada Bapak Saudara, bagaimana tugas kita, ya. Oleh karena itu, saya mau sampaikan tugas kita adalah sebagai orang percaya menyatakan keselamatan bahwa Yesus sanggup menolong dia, ya kan? Saudara, lewat pengorbanannya di salib, ia mengasihi kita, ia menolong kita, Bapak Saudara. Kini giliran kita untuk melanjutkan bersaksi kepada dunia tentang pengorbanan Yesus. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesaksian kita bisa berwujud dalam dua hal berikut, Bapak Saudara. Cukup dua saja.
kesaksian. Yang pertama, ya, perbuatan tanpa kata-kata, ya kan? Bagus saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin engkau tidak pandai berbicara. Mungkin engkau tidak bisa berkata dengan fasih untuk menceritakan tentang Yesus. Tetapi engkau hanya mampu bertindak. Dirimu mampu menyampaikan tentang Yesus dalam perbuatan kamu. Bagaimana caranya, Bapak Saudara? Ya, tentu dengan menolong orang lain, dengan melakukan apa yang menjadi keperluan orang lain. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa akhirnya uh, Muhammad Bagandi tidak percaya kepada Yesus? Karena Muhammad Bagandi melihat bahwa orang-orang Kristen tidak hidup menuruti kebenaran firman, tidak sesuai dengan apa yang firman ajarkan. Maka Muhammad Bagandi sebagai duta besar ya bagi orang India yang mengatakan memilih untuk hidup percaya kepada lebih yang lain. Tapi secara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang harus dilakukan ya. Jika kita tidak bisa berkata-kata, yang harus kita lakukan cukup menunjukkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Ya, artinya adalah kita tidak hidup dengan dosa. Kita tidak kompromi dengan hal-hal yang jahat. Kita mampu berdiri kepada kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita berdiri di atas firman Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita akan menjadi teladan bagi orang di sekeliling kita. Kita menjadi berkat bagi mereka, bukan menjadi batu sandungan. Keberadaan kita menjadi hal yang baik. Ketika orang berjumpa dengan kita, orang merasanya mengalami ketenangan. Ketika orang berjumpa dengan kita, orang mengalami damai. Maka secara itulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, miliki persekutuan dengan Tuhan. Hidup benar dengan Tuhan. Lakukan yang baik untuk Tuhan. Selalu berfellowship dengan Tuhan. Beribadah dengan Tuhan. Rajin mendengarkan kebenaran firman. Ikut persekutuan dengan Tuhan setiap waktu, saudara. Oleh karena itu hidupmu akan terus dinantikan oleh orang lain. Ketika keberadaanmu ada di tengah-tengah mereka, kamu menjadi berkat bagi mereka. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab mereka bukan melihat ya apa yang kamu katakan, tetapi mereka melihat apa yang kamu lakukan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan melihat bahwa orang yang hidup di dalam Allah tentu berbeda dengan orang yang hidup di luar dari Allah. Itulah cara kamu bersaksi yang pertama sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Mengapa saya katakan seperti demikian? Sebab orang yang merdeka di dalam Tuhan tentu mengalami banyak hal bersama-sama dengan Tuhan. Dia akan mengalami begitu banyak pengorbanan yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Bagus saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita ingat Yesus. Ya, bagaimana ia mengasihi orang. Bagaimana ia menolong orang yang susah. Bagaimana ia menyatakan dirinya kepada mereka yang hidup dalam ketidakbenaran. Bagus saudara masih ingat sebelum akhirnya Yesus disalibkan, Raja Herodes pun mengatakan, ya, ya, dia adalah orang yang tidak bersalah. Bagus saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat seperti demikian, Yesus tidak banyak hal yang ia katakan, tapi ia banyak berbuat apa yang harus ia lakukan. Bagus saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada Bapak saudara, apa yang akhirnya Pilatus lakukan dengan Yesus?
bahwa ia sadar bahwa Yesus adalah orang yang benar. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Yang kedua, Bapak Saudara, perbuatan dengan kata-kata. Ya, yang pertama, perbuatan tanpa kata-kata. Yang kedua, perbuatan dengan kata-kata. Selain kita menunjukkan kehidupan yang takut akan Allah, kita pun dapat bersaksi dengan kata-kata kepada siapa saja yang kita temui. Ya, sebab apa? Kita hidup benar dengan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita menuruti apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup kita, dan kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka perbuatan dengan kata-kata kita seiring, perbuatan dengan kata-kata kita sejalan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang engkau imani, apa yang engkau tekuni, apa yang engkau lakukan di dalam Tuhan, itu sesuai dengan perbuatan dan kata-kata. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah orang yang hidup di dalam Tuhan, yang mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya. Oleh karena itu, beritakanlah tentang dosa kepada manusia yang hanya dapat ditebus oleh Yesus Kristus. Ya kan? Kita bisa berkata bahwa manusia berdosa harus bertobat. Manusia berdosa harus kembali kepada Tuhan. Manusia yang jahat, manusia yang telah mendustai Tuhan, manusia yang telah melawan Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Manusia yang berseteru dengan Tuhan harus kembali kepada Tuhan. Mengapa? Sebab orang yang seperti demikian adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan dan mereka harus kembali kepada Tuhan. Dengan perkataan kita, dengan kehidupan rohani yang benar, maka orang akan kembali kepada Tuhan. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu yang Tuhan mau. Banyak yang belum masuk ke tahap itu. Artinya adalah Bapak Saudara, banyak orang yang belum berani memberitakan tentang Kristus kepada orang lain. Saya mengajak kita Bapak Saudara, dan saya menantang diri saya juga untuk memberitakan tentang Kristus kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Ketika kita melaksanakan amanat agungnya, Allah telah berjanji untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jika kita merasa bahwa kita ketakutan, percaya bahwa engkau tidak pernah sendirian. Kristus bersama-sama hidupmu. Itulah yang seharusnya menjadi penghiburan bagi kita, sehingga semakin giat bersaksi bagi Kristus sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita takuti tidak ada. Sebab Allah menginginkan engkau hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam dirimu sampai selama-lamanya. Sehingga apa saja yang kamu perbuat, Tuhan akan jadikan itu berhasil. Sebab di dalam Tuhan, Bapak Saudara, kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar ya Tuhan bahwa kami mau hidup di dalam Engkau, dan Engkau di dalam diri kami sampai selama-lamanya. Sampai kami bisa melihat bagaimana Tuhan berdaulat sesungguhnya atas hidup kami. Tuhan ajari kami untuk melakukan pekerjaan yang baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, dan merdeka.